Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Maulidi, NPM 121 dengan mata kuliah Auditing 2. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur audit, yaitu tentang PT Metropolitan Land Tbk. Nah, di sini ada kantor akuntan publik, KAP Tanureja Wibisana Ritis dan rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia, Podcast konsultan hukum selanjutnya disebut sebagai WPC Indonesia, yang merupakan firma di Indonesia dan merupakan firma anggota jaringan global WPC, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independen. Sejak tahun 1971, WPC Indonesia telah berperan dalam kisah sukses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia. Saat ini layanan yang ditawarkan oleh jaringan WPC terus memberikan nilai tambah di hampir setiap industri dan profesi, dan sebagai besar lembaga swasta dan publik di setiap wilayah negara. Kemudian ada profil kantor publik Tanureja Wibisana dari Ritis dan rekan. KAP WPC adalah jaringan perusahaan di 157 negara dan lebih dari 279 karyawan, termasuk dalamnya ada 67 partner dan technical officer, yang berkomitmen untuk memberikan quality dan asuransi pajak advisory dan jasa konsultasi. WPC mengindahkan industri fokus di asuransi, pajak, advisory, konsultasi, dan legal service untuk membangun kepercayaan publik dan memuatkan nilai dari klien kami serta pemakuan kepentingan. Nah, di lokasi KAP ini berada di World Trade Center atau WTC, lantai 33 sampai 43, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29 sampai 31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, sejarah perusahaan pada PT Metropolitan Land atau Tbk, jenisnya disebut Medland atau perseroan. Didirikan berdasarkan Akte Nomor 37 tanggal 16 Februari 1944 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Irawati Kaputri SH Hukum di Jakarta. Telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C27514 HT0101 tahun 1994, tanggal 11 Mei 1994. Medland ini merupakan bagian dari Metropolitan Development atau MD, salah satu pengembang properti terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1977 oleh pengusaha perbesar Indonesia, yaitu Insinyur Ismail Sofyan, Insinyur Budi Sari, Johannes Budiman Kusika, dan Haji Subagio Prawata, dan Insinyur Sukirman dan Isaka Sikakusuma, dan dipimpin oleh Insinyur Siputra. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Di itu ada presiden direktur, wakil presiden direktur, kemudian ada dua wakil presiden direktur, itu ada direktur bagi bagian masing-masing. Nah, perusahaan Metropolitan ini bergerak pada bidang pertama itu menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Kedua itu menjalankan usaha hotel bintang 4. Ketiga itu menjalankan usaha perdagangan besar, peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Keempat itu menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan berbagai rumah tangga lainnya. Kelima itu ada tempat wisata. Nah, di sini ada pemegang saham perusahaan. Yang pertama itu ada publik, kedua itu ada PT Metropolitan Persada Internasional, ketiga itu PT Citra Nusantara, keempat itu Nanda Widya, kelima itu Anhar Surajat, enam itu Novia Surojo, 7 Wahyu Sulistyo, 8 Santoso. Nah, di sini ada Dewan Komisaris, yaitu pertama itu ada Junita Ciputra sebagai Presiden Komisaris, Iwan Putra Barasali sebagai Komisaris, Insinyur Nanda Widya sebagai Komisaris, Lelan Garis Rompas sebagai Komisaris Independen, Kembardi Arif sebagai Komisaris Independen. Kemudian di sini ada Dewan Direksi.
Pertama itu ada Thomas Effendi sebagai Presiden Direktur, N.H. Surajat sebagai Wakil Presiden Direktur, Olivia Surojo sebagai Direktur Keuangan Divisi Hotel Proyek Kerjasama, serta Sekretaris Perusahaan. Nitik Henning M.R. sebagai Direktur Personal, SDM dan Umum, KCC dan ISO. Kemudian itu ada Wahyu Sulistyo sebagai Direktur Pemasaran, Komunikasi Perusahaan. Kemudian ada Santoso yaitu sebagai Direktur Akuntansi, Perencana Perusahaan, sebagai IT Divisi Mall dan Apartemen. Nah, sini ada pengertian audit. Pengertian audit menurut Aryani Yusuf dalam bukunya Auditing itu suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asumsi tentang tindak-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asumsi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan komunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian itu ada pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan menjadi dasar opini audit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Di sini ada jenis bukti audit. Pertama itu bukti dari data akuntansi yaitu jurnal buku besar pembantu, pedoman akuntansi terkait. Ketiga itu informasi dan catatan memorandum atau kertas kerja. Kemudian itu ada bukti pendukung lainnya seperti dokumen, contohnya itu cek waktu perjanjian kontrak dan lain-lain. Kedua itu konfirmasi dan pertanyaan tertulis. Ketiga itu informasi dari wawancara, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Kemudian ada pengertian prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengeksekusikan tersebut selama audit berlangsung. Kemudian sini ada pengertian pengujian pengendalian. Dalam standar audit nomor 330 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus merancang dan implementasikan prosedur audit lebih lanjut yang sifat saat dan luasnya didasarkan pada merupakan respon terhadap kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asumsi. Nah, di sini ada prosedur-prosedur pengendalian. Tim itu mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang sesuai. Kedua itu memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Tiga itu melakukan pengamatan atas aktivitas pendanaan terkait. Keempat itu melakukan ulang prosedur klien. Selanjutnya ada pengujian summatif. Pengujian summatif itu suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asumsi. Prosedur pengujian substantif terdiri dari pertama itu pengujian substantif ulangan transaksi, kedua prosedur analitis substantif, ketiga itu pengujian rinci saldo akun. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan menelaah hubungan dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan lain, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Kemudian sini ada pengertian pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo adalah pada akun-akun dalam neraca atau akun sebagai contoh adalah informasi saldo akun debitur pada audit piutang usaha. Perusahaan fisik persediaan dan perusahaan atas laporan piutang yang diterima dari para pemasok pada audit atas utang usaha. Pengujian saldo akhir sangat penting karena buktinya biasanya diperoleh dari sumber-sumber independen terhadap klien yang dipandang memiliki tingkat standar yang tinggi. Nah, di sini ada prosedur siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan audit berkaitan dengan transaksi itu pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa diterima. Penguji penilaian itu memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk menguji keberadaan.
Untuk pengujian simulatif golongan transaksi itu, mereview jurnal pembelian, buku besar, master file usaha, untuk merasa berjumlah besar dan tidak biasa. Proses pembelian digolongkan dengan benaran, yaitu penguji pengendaliannya itu memeriksa dokumen manual, prosedur, dan daftar akun. Kemudian untuk pengujian simulatif golongan transaksi ada membandingkan penggolongan akun dan daftar akun dengan mengacu ke faktur penjual. Kemudian sini ada prosedur audit pengujian pengendalian golongan transaksi atas pengeluaran kas. Tujuan audit berkaitan dengan transaksi yaitu pengeluaran kas dibukukan adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima. Untuk pengujian pengendalian itu periksa ada tidaknya prosedur pembayaran. Untuk pengujian simulatif golongan transaksi itu menelusuri cek atau catatan pembayaran pembank elektronik ke jurnal pembelian yang bersangkutan dengan periksa nama penerima, pembayaran, dan jumlahnya. Nah, di sini kemudian ada prosedur audit pengujian simulatif atas indi saldo untuk pembelian dan pengeluaran kas. Pertama itu tujuan audit berkaitan dengan saldo itu utang usaha dalam daftar utang usaha sungguh-sungguh ada. Kemudian prosedur itu telusuri daftar utang usaha, faktur penjual, dan laporan pemasok. Kedua itu konfirmasi utang usaha terutama untuk berjumlah besar dan tidak biasa. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo itu utang usaha cantum dalam daftar pelaporan. Kemudian prosedur rutin itu lakukan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengadaan dan pengujian kas setelah tanggal penutupan buku. Tujuan audit selanjutnya itu transaksi dalam siklus pembelian, pembayaran telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian prosedur rutinnya itu lakukan pengujian rinci sebagai bagian dari observasi perhitungan persediaan. Kedua itu lakukan pengujian untuk persediaan dalam perjalanan. Untuk tujuan audit selanjutnya itu pembelian tahun ini sebagaimana tercantum dalam daftar pembelian sesungguhnya ada. Kemudian prosedur auditnya itu periksa faktur penjualan dan laporan penerimaan barang. Kemudian itu ada prosedur audit siklus kas dan instrumen keuangan. Tujuan audit golongan transaksi itu transaksi pengeluaran kas yang ada dibukukan. Untuk pengujian pengendaliannya itu periksa berurutan penggunaan cek. Kedua itu periksa konsultasi bank dan observasi pembuatannya. Untuk pengujian simulatif golongan transaksi itu rekonsiliasi catatan pengeluaran kas dengan pengeluaran kas dalam laporan bank. Kemudian itu tujuan auditnya itu transaksi pengeluaran kas telah dibukukan dengan tepat. Kemudian penguji pengendaliannya itu periksa rekonsiliasi bank dan observasi penyimpanan. Kemudian itu pengujian simulatif golongan transaksi. Periksa pengeluaran cek dan catatlah pengeluaran kas dalam catatan elektronik bank dengan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada prosedur pengujian simulatif saldo untuk kas dan instrumen keuangan. Tujuan audit ada instrumen-instrumen keuangan yang tercantum dalam aktivitas implementasi telah dijumlah menurun dengan benar dan cocok dengan buku besar. Untuk prosedur pengujian saldo itu jumlah menurun daftar aktivitas implementasi menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar. Kemudian tujuan audit itu instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas implementasi benar-benar ada. Untuk prosedur pengujian saldo itu pertama itu konfirmasi kepada pialang, inspeksi fisik, sekuritas atau kontrak derivatif, serta inspeksi perjanjian. Selanjutnya tujuan auditnya itu informasi instrumen keuangan telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Prosedur pengujian saldo itu periksa ketepatan penggolongan dalam catatan kaki tentang estimasi nilai wajar level 1, 2, atau level 3. Kesimpulannya, dari pembahasan ini, PT Metropolitan Land dalam bidang properti, hotel, dan real estate dalam prosedur audit ini melibatkan pelaksana prosedur audit dari pertimbangan auditor untuk menilai risiko audit, kecurangan, status keseluruhan, dan program audit. Dalam prosedur audit ini akan memberikan informasi yang materialitas dan bukti audit yang mencakup informasi untuk memberikan hasil evaluasi kepada pihak manajemen. Sekian penjelasan dari saya. Mohon apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.